anak-anak ibu kelas 12 yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Apa kabarnya? Syukurlah kalau sehat. Ya, baik dan sehat. Ibu juga baik dan sehat. Untuk itu kita belajar fisika ya, Nak. Jangan lelah untuk belajar fisika. Semangat terus. Supaya kamu nanti mengerti. Kalau udah mengerti berarti pinter. Kalau udah pinter kamu bisa masuk perguruan tinggi yang kau inginkan atau sudah sekolah kedinasan. Materi hari ini adalah sumber radiasi elektromagnetik. Ya, setiap hari manusia terpapar oleh radiasi elektromagnetik. Ya. Radiasi dari elektromagnetik tanpa menyadarinya, ya, tanpa disadari. Gelombang elektromagnetik itu dihasilkan ketika suatu muatan listrik dipercepat atau elektron yang terikat pada atom bertransisi ke tingkat energi yang lebih rendah, ya. Sumber radiasi elektromagnetik yang paling utama adalah matahari, ya. Matahari menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan berbagai frekuensi. Gelombang-gelombang elektromagnetik yang dipancarkan matahari ini menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari berguna bagi tumbuhan untuk berfotosintesis. Ya, selain itu, cahaya tampak yang dihasilkan matahari membantu manusia untuk dapat melihat lingkungan sekitarnya. Selain matahari, bumi juga memancarkan radiasi elektromagnetik. Energi matahari yang diteruskan ke bumi dalam bentuk panas menghangatkan permukaan bumi, sehingga bumi memancarkan radiasi inframerah keluar angkasa. Hal ini sesuai dengan konsep radiasi benda hitam yang akan Anda pelajari pada bab 8 nantinya, ya. Gelombang radio dihasilkan oleh arus listrik makroskopis yang berosilasi pada antena pemancar radio atau peralatan elektronik lainnya. Telepon seluler memancarkan dan menangkap gelombang radio dalam komunikasi. Frekuensi gelombang yang dihasilkan sama dengan frekuensi osilasi muatan. Gelombang cahaya tampak dihasilkan oleh transisi elektron dalam atom ke tingkat energi yang lebih rendah. Selain dari matahari, sinar ultraviolet juga dihasilkan oleh lampu merkuri. Spektrum kontinu dari sinar X dihasilkan oleh elektron yang menumbuk keping logam dalam ruang hampa. Tumbukan ini menyebabkan elektron-elektron dalam pada atom mengalami transisi, sehingga garis-garis sinar X dihasilkan dari proses tersebut. Sinar gamma dihasilkan oleh ketidakstabilan inti atom unsur radioaktif ketika terjadi peluruhan inti. Atom akan meradiasikan partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Proses peluruhan ini akan Anda pelajari pada bab 10 nantinya, ya. Berikut kita masuk bahaya radiasi elektromagnetik. Ya, apa bahayanya? Kita lihat. Yang pertama itu dampak radiasi ultraviolet B atau UVB pada tumbuhan, yaitu dengan menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Apalagi bahayanya yang kedua itu microwave dapat menimbulkan efek stres pada saraf otak.
Yang ketiga, apabila terjadi lubang ozon, maka sinar ultraviolet khususnya yang jenis ultraviolet tipe B yang memiliki panjang gelombang 290 nanometer dapat menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang sehingga dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, mengubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama dapat memicu kanker kulit. Yang keempat, ya, itu bahaya radiasi elektromagnetik. Radiasi handphone dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian handphone biasa menyebabkan kanker otak. Nah, itu bahaya kan? Jadi jangan sering-sering menggunakan HP ya. Kalau yang penting aja gunakan ya. Berikut efeknya lagi apa? Beberapa efek negatif yang bisa muncul sebagai akibat radiasi handphone antara lain kerusakan sel saraf, menurunkan atau bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah sehingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Bahaya ya, makanya hati-hati ya nak. Yang keenam bahayanya ya, sebagian besar garis-garis wajah dan keriput disebabkan oleh pemaparan berlebihan terhadap sinar ultraviolet, baik UVA yang bertanggung jawab atas noda gelap, keriput, dan melanoma, maupun UVB yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. Ya, jadi penyebab bahayanya radio elektromagnetik itu juga ada plek-plek hitam di wajah ya. Berikut dampak negatif WiFi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik: keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh bila berada di dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Nah, bahaya ya kalau dekat-dekat dengan tower ya. Yang kedelapan, sinar X dan sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Nah, itulah bahayanya ya. Makin canggih perkembangan zaman, nah ada efeknya. Jadi gunakanlah perkembangan zaman ini seperlunya aja. Jangan menjadi mereka yang menguasai, jangan ya. Kita harus menguasai teknologi, jangan teknologi yang menguasai kita. Oke, itulah materi sumber radiasi elektromagnetik. Kita ambil contoh soalnya dari buku Grapindo halaman 112 nomor 125 nomor 12 ini. Sebuah pemancar televisi melakukan siaran dengan f 800 MHz. Panjang gelombang yang dipancarkan oleh pemancar televisi tersebut adalah, nah ini dia pilihannya. Oke, kita kerjakan. Diketahui tadi F-nya 800 MHz. Kita konversikan ke hertz. Jadi mega itu 10 pangkat 6 ya. Jadi ini 8 kali 10 pangkat 8 karena ini kan nolnya 2 ya. Hertz. Lalu C itu konstanta cepat rambat gelombang 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya adalah lambda. Jawab. Oke, rumus lambda sama dengan C per F. Masukkan harganya 3 kali 10 pangkat 8 per 8 kali 10 pangkat 8. Dicoret-coret. 3 bagi 8 itu 0,375 meter.
Nah, untuk lebih rapinya ini di atas deh. Nah, ini dia. Oke, sekian dulu dari materi yang Ibu sampaikan. Latihannya ini bentuk apa aja? Bentuk pilihan ganda, bentuk teori ya. Dari buku Grapindo halaman 125 nomor 6. Nomor 6. Gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terpanjang adalah, nah pilihlah, A. Sinar X, B. Sinar gamma, C. Sinar tampak, D. Sinar inframerah, E. Ultraviolet. Nomor 7-nya, gelombang elektromagnetik berikut ini yang memiliki panjang gelombang terpendek adalah A. Gelombang radio, B. Cahaya tampak, C. Inframerah, D. Sinar gamma, E. Ultraviolet. Ultraviolet. Nomor 8. Gelombang elektromagnetik yang memiliki daya tembus terendah adalah A. Gelombang radio, B. Cahaya tampak, C. Sinar gamma, D. Ultraviolet, E. Sinar X. Yang ke-9. 4 soal aja nanti Ibu kasih ya. Cahaya atau sinar tampak yang memiliki panjang gelombang terpanjang adalah A. Merah, B. Kuning, C. Hijau, D. Biru, E. Ungu. Ya, 4 soal aja ya dari nomor berapa tadi? Dari nomor 6, 7, 8, 9. 4 soal. Kamu buat di komen nanti jawabannya apanya aja. Pilihannya apa pilihannya. Oke, sekian dulu dari Ibu Rostina Sebayang. Semoga ini bermanfaat bagi kamu supaya kamu makin pintar ya. Jangan lelah untuk belajar fisika. Salam sehat dan salam fisika.